itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diukal-akali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibiri. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Hanya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu harus semuanya ngaji di masjid. Yang ngapain kerja ya ben kerja. Yang penting orang jadi germo, orang pengedar narkoba. Itu lah kerja, kang perusakan. Jadi sebetulnya orang itu nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak, pengerusakan itu namanya. Tapi kayak adol pentol, terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah. Efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mereka ngomong ngono terus wong lanang ngono ora perlu ning masjid lah iku kesimpulane sing salah. Terus kesimpulane nang ngono ora perlu ning masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah kene ngaduk. Ada ibadah ning masjid terus ada turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu yang akeh ulama mesti masjidnya sepi tak jamin. Jajal gitu loh ning Rembang. Oh tambah sepi. Karena ulama cara berpikir jauh kerja ya ibadah ngernet ya ibadah mulang ya ibadah. Akhirnya orang masjid Mas Raweh. Iku golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya dia semi-semi teman sama saya. Saya ngomong ngene, "Cong, kowe nek pancen seneng masjid tenan, masjid itu jadi problem bagi umat." Misalnya gini, aja sampai, kenapa orang nyupir angkot? Demi nak mirno masjid. Kenapa orang tugas satpam? Demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Gue seneng masjid darani problem. Gue seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya itu udah, sholat jamaah saja. Sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ke monggo, asal itu halal ya ibadah. Nanti karena Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus, nah tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ke Ramadan gue setahun pisah, nosok ngejiran rasa setuju. Tak bukti kalau dia hati nafsi tak tes. Ya wes aku setuju. Syaratnya ketuaan takmir aku jadi masjid rame pas gue ketua takmir. Isen deh karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir. Hati nafsi enggak? Hati nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing bodhe gede. Mergo pengurus takmir kok pengen pas era ndekne tau pengajian gede. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian gede. Lah opo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadzun nafsi. Bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mantau loh akhir ulama. Karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal ape ya yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal ape ya umroh. Ya udah. Jadi tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek duwe luwih gak ono cahaya yatim gak ono masjid gak payu travelnya. Tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diukal-akali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik enggak masalah, kita enggak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya, gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majlis itu 60. Sampai yang di antara yang disebut itu nganti ono sing corot. Wa fi buti ahadikum sedekah, kowe ngloni bojomu iku
Sedekah sampai sahabat takok, ya Rasulullah masa urusan gitu ibadah. Ayat haduna syahwatahu wa wala alihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab, kata Nabi, fakih falau wadu'a fi haramin akana alihi wisrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, wa kadzalika, begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa pahala. Terakhir Nabi ngendikan, takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, adol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufu syarroka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau enggak mungkin kata Nabi taku fusarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang. Misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ono bajingan mati, wong apik, saya iso bajingan meneh. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Wa wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mendapat meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik, karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Nah, kalau suwon misalnya sampean pengurus takmir masjid, nak masjid rame ya gak apa-apa. Itu memang bidang kamu. Tapi pastikan hati kamu ingin ramai itu gak kepengen prestasi karena kamu sedang ketua takmir. Benar-benar ingin masjid ini ramai. Bukan ketuanya rakwil lah. Tapi problemnya di Indonesia, anak ketuanya rakwil kok ngomong ambisi. Murah ketua kok di gerakan. Angel urip kumpul wong. Akhirnya zaman Nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang munafik. Ya, tapi ini sunnatullah mau apa? Di khilah-khilah sunnatullah. Kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafik, apalagi kita tambah tidak bisa. Dan itu bagus. Ada orang munafik itu bagus. Ngetes iman, apa? Seru, apa? Seru. Munafik itu mari dunya apa? Seru. Wong itu ya kersane pangeran pun ngantil kula. Kabeh ning dunya kabeh kersane pangeran. Ana wong kafir, ana munafik kabeh kersane pangeran. Kita kok nglakoni syariat. Lho kula nulis kitab karangan ulama-ulama papan atas. Sebagian mereka habib, sebagian mereka ulama biasa, tapi ya ulama. Itu ada cerita, ada seorang habib alim ditanya. Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya mereka sering ke saya, ketika saya miskin enggak. Teman seperti itu baik apa enggak? Jadi habib itu lucu. Yang jelas kehendak Allah seperti itu baik. Itu kehendak Allah di seluruh dunia. Umumnya uang nak lagi mulio, jabat, suka marak, naik semangat, gak marah. Iku HP. Kalau HP dia kan gak setia. Sudah didelok konco iku keren. Lah nek semarat gue delok-delokan ki ora isin. Akhirnya alhamdulillah bener. Dadi wong apa-apa didelok be ilmu blok-blok aja kok delok iku nganggo nafsu. Misalnya rukun suka di apat, lo dolan seneng, ayo Gus ngopi. Ning di kafe sing larang. Rono men, cek suka. Semedun tapi Sinova, ayo Gus ngopi, cek cukup lah. Bareng wis rono melarat tukang bengkel buruwe wong cek pasti sentak. Siap gak didelok rancane? Ayo jawab. Gak siap. Maslahate piye yo kancane dolalah ditutur seneng dolan. Dadi marah ora konangan. Kok malah gawe teori anyar. Kok melarat ditinggal. Wong pangeran gawe sunah yang terbaik. Kok iman sing mulane iman manut ulama, cuma anu omongan bodho-bodho ora iso mikir. Ngomong ngono. Omong di share, wong ngomongnya bareng padha. Saya satunya kok dhewe padha. Sugih wae parani nak melarat ditinggal. Jadi kebodohan kita kan mesti di-share, dimasalkan. Nah ulama ra terjebak. Allah disunah niku malah apik. Mergo kowe nak ditulani kanca pas sugih kan siap, iso nyugoi, iso hormat. Nek melarat ditulani kanca iku isin. Isin gak kowe tau sugih di Alphard di Innova. Bariku suatu saat kancane dolan wis bengkel cek buru wong. Siap kowe ditulani kanca. Ayo jawab. Nah siap kelainan kowe. Ayo milan dia. Makanya ilmu itu solusi ya. Mana beda sih kalau marah banget harus ajulah nih. Nanti sakit transferi waduh. Oh tapi harus ajulah nih. Titip no tanggane itu. Terus nikmati. Pokoknya kabeh kodok dari Allah mesti apik. Kowe kudu yakin syarat iman ku ridho bi qadaillah khairihi wa syarrihi minallah. Lan kula ndek kitab
jenenge Durarun Nasoeh niku karangane Pak Alim sampai ulama-ulama alim sampai sufi-sufi wali. Iku duanya sendiri kersane pangeran kabeh indah karena tadi. Ya Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya ke saya, terus ketika saya miskin kok ndak menjauhi saya. Ya malah apik. Kowe pas sugih dolani kanca ora isin. Kowe iso hormat. Kowe pas kere buruh wong, didolani kanca isin ta ora? Nggih isin lah iya, mulane pangeran gawe sunah, nek ana kanca melarat iku kancane ora dolan, ben ora ndelok wong marat ben kok i. Nah ya sapa sing tau di Alphata Innova terus saiki buruh dadi satpam, isin gak dolani kancane. Ayo. Lara isin wong kelainan. Cuman ten maslahat Allah ngono gawe ngono iku mesti maslahat. Wong presiden gawe keputusan wis dipikir meneh pangeran, gawe sunah ngono iku mesti wis maslahat. Sam kok protes. Lah soal ana wong ngono ya keben anggap bae apa ya emosi nak gak diomongno kan mari dadi udun ngono, tapi ya ben ngomong. Tapi tetap sunahnya Allah sebaiknya seperti itu. Dan di antara nasihat Mbah Mun ke saya itu begini, hak kena dadi kiai iku pokoke kudu ngempet. Ke wong pendapat ra dinggo iku mesti gelo. Wong nabi wis wong mesti bener iku ketika wong munafik pendapat ra dinggo ya gelo akhirnya dadi wong munafik. Kan kena dadi kiai pendapat ra dinggo iku wis wong mesti gelo. Kayak tadi yang saya contohkan. Ada pengurus masjid santri saya saking kepengen masjidnya rame, kepengen 24 jam orang di masjid. Tapi kita sebagai ulama kan tidak bisa membenarkan. Umat itu ada yang bakul pentol, ada yang satpam, ada yang supir angkot. Ada yang kalau nggak kerja hari itu dipecat, ada yang kalau nggak kerja hari itu istrinya nggak makan karena rezekinya mau sehari-sehari, per hari. Ada kalau nggak kerja hari itu mungkin nggak bisa bayar cicilan. Dan semua ini tahu, ulama tahu semua itu ibadah, asal kerja halal itu ibadah. Tapi kadang pengurus masjid tahunya ibadah, nak poso ning jero masjid. Itu kan gak sambung. Mbok tentang niate apik murid-murid masjid, mbok setuju ngrusak tatanan agama kok dibatasi ibadah hanya di masjid. Ya ngono kan mesti resiko, akhirnya yang gremeng. Ya wis sunatullah nang gremeng. Ndak kuate sepiro berno ora wis. Tapi ora usah gelo sampean terus bocok kandhani kiai ra ngandel ora usah biasa wae. Gelo ya kegiatan, seneng ya kegiatan. Mbok entek dhewe-dhewe, sampeyan mati dhewe-dhewe. Sekarang ngene swarga tanen rokok biasa wae. Mulane bener Salman Al Farisi kalau wong ra cocok, adiknya ketemu ora cocok ya hormat, ketemu wong cocok ya hormat. Dekne nek dicucuk mau masyhur Salman Al Farisi nek dihormati ku mau. Gak tahu syukuran. Nah, kula termasuk orang yang ngikuti Salman Al Farisi. Dia tuh gak pernah tasyukuran. Nek dihormati wae ora gelem. Alasane cung ning donya ku ora final. Nah, kowe hormat aku kok ae. Masyhur kata-katane Salman Al Farisi, di dunia itu gak final. Nanti jong nak ketemu aku ning swarga. In dakhaltul jannata fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Aku kok nak mlebu swarga berarti ana karim, orang yang terhormat, harus kamu cucuk, kamu hormati. Dan saya harus syukuran karena jadi penduduk surga. Tapi kalau nyatanya saya alin neraka, kenyucup aku gedun jebule alin neraka. Mulane enteni sok ben. Jadi kena mulane ya sebenarnya ning swarga tak undang mayoran Kang, tak jamin. Jebule kira ono iku masalah kan. Tapi aku direncana syukuran besar-besaran. Nah, aku mlebu napa? Swarga. Tak undang kabeh. Asal ketemu tak undang. Jadi bang syukuran yang dunia tak akeh, mendingan syukuran swarga wis ra modal, wis ana tarian kang kudu dari omah haram ae pas iku wis halal kabeh. Dibanding dunia gawe syukuran tarian yo haram. Wis tak udan saiki, wis dadi sok teko. Tapi ada ulama yang mau juga dicucuk. Ya enggak apa-apa. Piye-piye nyucuk itu bentuk tawaduk. Kalau orang tawaduk pasti baik, sehingga ya harus boleh. Ya sudah ulama itu macam-macam. Sehingga saya kadang yang mau salaman, kadang yang enggak. Karena tadi ulama itu banyak. Dan semuanya benar, karena mereka ngendikan itu enggak berdasar nafsu. Makanya kulon jadi cucuk ya buron, kadang ngibatan buron. Karena tadi, kalau buron melatih tawaduk. Kalau tidak buron, kita sendiri itu ala khotorin. Semua orang dalam bahaya. Kalau nyatanya kita alin rokok, lalu apa yang nyoba bujo. Ya, tapi, itu diniati tawaduk, ya sudah kebaikan itu baik. Yaitu ya ulama itu banyak. Jadi kalau suwun biasa mawon. Yang penting itu ono dalile, ojo krono nafsu. Misalnya ada ulama yang suka makmurkan masjid ya baik, wong pendak poso wae. Sing rodok nentang kaya kula ya baik, wong niate ben Islam itu ada di mana-mana. Sing ra pendapat kayak kowe ya baik. Wong ra iso ngaji kok di pendapat. Malah aneh no. Kowe di pendapat malah aneh wah, ora iso istirahat kok. Di pendapat. Jadi menengem wis ibadah. Paham ya menengem niku ibadah. Kok nek di pendapat malah bahaya, malah apa? Malah bahaya. Mana aku anggap sampean wong pintar, terus ngerti nek iso meneng wong hebat. Mergo wa alam nisul ilmi. Jadi separuhnya ilmu wong. Ngono nang muni ngono terus ora separuh sesuk bek.